Kembali lagi bersama kami pemirsa Sultan TV dalam dialog bincang hari ini. Masih dengan narasumber yang hebat, Kang Hilal Ahmad, yang merupakan supervisor Zetizens. Nah, Kang Hilal, kita ngobrol lagi tentang Zetizen tentunya. Sejauh ini, apa sih pencapaian yang sudah memang diraih oleh Zetizens? Iya. Kita tuh terbuka banget, jadi ketika anak-anak Zetizen tuh, Kak aku mau ikutan duta bahasa ya, oh boleh gitu kan, dan dia jadi juara. Ada, Kak aku mau ikut duta pendidikan ya, boleh, ada yang sampai juara nasional gitu kan. Tapi kita nggak pernah klaim itu, wah gara-gara Zetizen tuh, enggak, itu pencapaian dia sendiri tuh. Ada yang nyampe dia Miss Lumiere gitu, oh keren gitu kan, sampai internasional. Tapi kita nggak pernah klaim, soalnya kan kita tahu ya, seseorang itu adalah hasil kerja keras mereka, keringat mereka, nggak cuma ada di Zetizen tuh mereka mengasah diri tuh, tapi di tempat-tempat lain tuh. Jadi ketika kita nggak gila hormat ketika mereka dapat pencapaian itu, ya udah gitu. Tapi kalau pencapaian secara organisasi dulu waktu zamannya di Radar Banten itu, kita pernah dapat apresiasi dari Jawa Pos tuh sebagai komunitas daerah yang mendapatkan 50.000 member dalam 1 bulan gitu tuh. Member dalam artian mereka yang posting di webnya Zetizen. 5.000 bukan 50.000. Kalau 50.000 kebanyakan, 5.000 postingan gitu. Wow. Sebenarnya ada banyak ya hal-hal yang sudah dicapai oleh Zetizen. Salah satu ini Kak, aku kepo. Boleh. Nah karena di Instagram tuh sempat ada nih Zetizen, entah Zetizen Icon atau yang lain yang sampai ke luar negeri. Nah itu gimana sih Kang? Boleh diceritain nih. Jadi boleh diklaim ya bahwa Zetizen tuh satu-satunya pemilihan yang di Banten yang nganterin winernya sampai luar negeri. Ya walaupun Singapura, Malaysia, Thailand aja sih. Worth it lah Kak. Iya. Dan itu konsisten kita dari 2017. Karena kita pengennya tuh anak-anak ini belajar dari negara lain gitu. Bukannya negara kita nggak bagus, tapi kalau misalnya kita lihat negara tetangga kayak Singapura, bersihnya nauzubillah, disiplinnya juga, toleransi sama pendatang, sama turis itu luar biasa. Jadi tanpa kita study itu, kita tuh kesana tuh main-main doang gitu tuh. Cuman kita sisipin kayak, tuh kan bersih banget kan, tuh kan nggak usah ngerokok di sini, nggak usah buang permen karet di sini gitu kan. Tuh kita ke Malaysia gitu kan. Dengan hal-hal kayak gitu, kita harapkan mereka tuh bisa cerita ke teman-temannya, hey kita habis dari sana loh, ternyata di sana tuh keren banget gini gitu kan. Jadi mereka bercerita sendiri tanpa kita kasih narasi apapun gitu. Itu bekerja sama dengan pihak lain kan? Enggak, kita tuh emang selalu dapat donatur yang orang-orang baik, hamba Allah gitu kan, sisihin hartanya gitu kan gitu. Jadi ya udah akhirnya sampai 2000, terakhir itu kemarin kita 2024 ya. Kita Februari tuh pergi. Itu untuk pemenang yang tahun 2023 sampai pemenang 2022 tuh. Pemenangnya di Zetizen Icon atau Zetizen yang lainnya? Ya, yang dapat itu tuh Zetizen Icon. Gitu. Waktu itu kan pandemi tuh, pemenang 2020 sama 2021 kan nggak bisa pergi, akhirnya pergi di Rapel di tahun 2022. Nah, pemenang 2022 yang Zetizen Icon sama pemenang 2023 Zetizen Fest itu baru pergi di tahun ini, di Februari ini gitu. Wih, menarik lah Kak. Siapa tahu bisa jadi ini juga. Apalagi waktu zamannya masih gabung di Jawa Pos, itu dibawa ke New Zealand 7 hari dan semua akomodasinya luar biasa. Itu yang pergi bukan supervisornya, mereka aja anak-anak Gen Z-nya. Gitu, dibawa sama Jawa Pos Pusat gitu. Itu se-Indonesia atau emang Banten loh? Se-Indonesia. Jadi per provinsi ada 1 anak, ada 34 anak berarti. Wah, seru banget. Gitu. Mungkin itu bisa nanti terjadi lagi ya, Kang. Insya Allah. Tapi dari di Pos bilang, ini program kita ya, jangan diambil dan jangan dibikin lagi. Oke. Ini kita bikin yang Zetizen Icon aja udah, yang ke Singapura itu. Gitu. Tapi jadi makin menarik sebenarnya. Jadi bukan hanya belajar ilmu dan yang lain-lainnya, tapi biasanya itu jadi salah satu benefit yang memang kadang dicari-cari oleh generasi muda. Aku pengen keluar negeri. Boleh bergabung dengan Zetizen. Ini baru banget nih terjadi kemarin yang anak Zetizen Icon 2024. Kan kita nggak pernah spill kan hadiahnya apa kan. Mereka nanya di grup, ini benefitnya apa ya? Kita kasih aja link web sama link Instagram ini loh. Mereka cuma jalan-jalan aja kok ke 2 negara, nggak ada benefit apapun gitu. Mereka bilang wow. Cuman kedua negara itu tuh cumannya, tapi ya mau gitu. Iya. Anak sekarang udah gitu, Rida. Jadi kayak kita jangan meninggi dulu, udah cuman gitu doang kok. Mereka kayak cuman gitu doang tuh free Kak, free. Gitu. Jadi makin banyak yang minat bergabung dengan Zetizen. Nah, Kang, selanjutnya nih,
kalau tadi kita sebenarnya udah spill dikit sih tentang perbedaan komunitas Zetizen dengan komunitas-komunitas lainnya. Boleh dong disampaikan lagi sebenarnya apa yang lebih spesifik nih yang membedakan Zetizen dengan komunitas lainnya? Kita itu menerima anak-anak Gen Z itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita paham anak Gen Z itu punya passion beda-beda. Ya musik, olahraga, seni dan sebagainya, sains dan sebagainya. Kita bilang di Zetizen tuh kalian be yourself aja. Kalau di tempat lain, di pemilihan lain tuh kalian itu harus jaga attitude, jaga apa. Kalau di sini nggak usah. Kita justru cari yang kalian apa adanya. Kita pengen kalian jadi pribadi yang lebih baik lagi, apa adanya, cuman lebih baik lagi, be yourself itu, cuman yang konteksnya positif, bukan berarti kalian anaknya urakan, terus urakan di sini. Kalian masuk Zetizen, urakan, cuman urakannya yang rapi gitu gitu. Misalnya kayak, aku tuh anaknya nggak jilbaban, aku tuh anaknya kayak gini, suka keluar malam. Kalau kamu suka keluar malamnya buat apa? Ya kasih tahu gitu kan, jangan yang negatif gitu. Kita tuh punya prinsip gini, kalian kalau rusak sendiri aja, jangan rusak orang lain, jangan rusak komunitas gitu kan. Yang penting kalian itu, misalnya mereka punya hobinya baca puisi nih, bagaimana caranya dengan baca puisi mereka itu bisa menghibur orang lain. Misalnya kayak Rida kemarin bilang Sultan TV mau bikin kegiatan Ramadan nih, ya udah gimana kalau kamu puisinya kita tampilin di depan umum. Jadi kamu hebat nggak cuma buat diri sendiri tapi buat orang lain juga. Nah, kita optimalisasi bakat-bakat mereka di situ. Jadi mereka ngerasa dihargai dengan mereka jadi diri sendiri, dan mereka juga bisa berbagi sama orang-orang lain gitu. Iya. Jadi bermanfaat tentunya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya program terdekat nih, apalagi di bulan Ramadan, biasanya masing-masing komunitas pasti punya program sendiri. Apa tuh, Kak? Ya pasti ya semua tuh ini ya berbagi takjil gitu ya. Terus kita donasi ya kan, open donasi. Tapi yang terdekat di Zetizen itu adalah pelatihan jurnalistik. Ini sudah kita lakukan dari 2017. Pesantren jurnalistik, tapi lebih ke anak-anak mudanya. Kita paham nih, peluang kerja itu sekarang ada di internet. Jadi kita bekal mereka cara membuat caption, cara menjadi admin perusahaan gitu kan, admin Instagram, admin akun media gitu kan. Bagaimana caranya mengemas desain grafis menjadi duit. Nah, kita mau bikin pelatihan jurnalistik yang situ. Nah, buka bareng tuh cuman kayak kemasan aja sih gitu. Jurnalistik itu berarti mulai di bulan ini ya, Kang? Iya, itu nanti 2 hari tanggal 23, 24 ya, Sabtu Minggu ini di Rumah Dunia tuh. Oh, gitu. Nginep atau enggak? Enggak, pulang aja nanti besok datang. Sore atau pagi? Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oh, jadi ngabuburit tuh. Iya dong. Ih, manfaat banget, emang generasi muda emang harus dicekokin dengan hal-hal kayak gitu nih. Nah, Kang Hilal. Harapan untuk Zetizen ke depannya. Harapannya nggak muluk-muluk ya, Zetizen itu tetap ada, tetap bermanfaat, tetap bisa bersinergi sama semua komunitas ya. Kan sekarang era kolaborasi. Jadi komunitas manapun, instansi manapun yang mengajak Zetizen, kita selalu welcome. Gitu. Terus bermanfaatnya tuh kayak kalau misalnya kita tuh nggak bisa inklusif ya. Jadi lebih ke ya udah kalian punya program apa kita bantu. Makanya Zetizen tuh ngadain media partner tuh karena niatnya ngebantu gitu kan. Gitu. Kebetulan kita tuh punya akun yang followernya lumayan bagus. Jadi ya udah kita sesama aja, nggak yang nutup diri. Apaan sih gitu, nggak yang bikin eksklusif kita gitu nggak yang pengen maju sendiri. Terus juga harapan buat generasi Z itu ya mereka tuh harus percaya diri ya. Dan jangan pernah mendengarkan omongan generasi di atasnya kayak boomer, X sama Y. Saya tuh sering ikutan sedih gitu kalau misalnya ada generasi yang di atas itu bilang apa sih Gen Z itu rapuh banget. Saya bilang mereka tuh nggak rapuh, mereka tuh cuman butuh kita untuk paham dunia mereka, gitu kan. Apa sih mereka tuh kayak kutu lompat banget, kerja baru seminggu udahan. Mereka itu bukan kutu lompat, mereka beradaptasi dengan cepat. Ketika mereka nggak nyaman, mereka pergi, gitu. Udah memutuskan lah ibaratnya. Iya. Nah, oke. Nah, Kang, nggak terasa. Sudah 3 segmen nih kita berbincang-bincang dengan Kang Hilal, membahas tema terkait dengan berkarya ala generasi muda di bulan puasa. Nah, terkait dengan tema tadi, Kang, boleh dong kasih closing statement nih ke pemirsa setia Sultan TV. Oke, pemirsa Sultan TV, jadi puasa itu bukan hambatan kita untuk melakukan apapun. Kita bisa seharian scrolling TikTok, mungkin juga bisa sambil live untuk berjualan dan sebagainya. Ya, nggak ada alasan lah. Alasan itu cuma hanya untuk orang yang nggak mampu, malas, dan tidak mau berkompetisi dengan manusia-manusia yang lain. Itu aja sih. Wah,
Terima kasih Kang Hilal. Wah, makasih Kang Hilal sudah ngobrol-ngobrol di bincang hari ini nih sama aku. Nanti next time-nya ya Kang, semoga bisa datang lagi dan juga membawa Zetizen mungkin ya Kang ya. Perwakilan nanti kita akan berbincang-bincang, mengulik lebih dalam lagi tentunya dengan tema yang berbeda. Nah, pemirsa setia Sultan TV, demikian perbincangan kita dengan Kang Hilal selaku supervisor dari Zetizen. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Terima kasih telah bersama kami di bincang hari ini. Saya Raud Lorida dan juga kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.